Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bahwa penyiksaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, non-reachable right. Oleh karena itu, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak saksi dan korban. Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Pada 26 Juni, kita memperingati Hari Anti Penyiksaan. Adalah sebuah momen penting untuk mengingatkan kita semua akan bahaya dan dampak penyiksaan. Pencegahan penyiksaan, mekanisme pengaduan, dan penanganan khusus secara efektif adalah satu hal yang penting guna perlindungan pemenuhan hak-hak korban. Sejumlah langkah dan strategi terintegrasi perlu dilakukan oleh Indonesia dalam upaya mencegah penyiksaan. Antara lain, harus membuat kerangka hukum yang secara eksplisit melarang penyiksaan. Kedua, melaksanakan kerangka hukum itu. Dan yang ketiga adalah menciptakan mekanisme untuk memantau pelaksanaan hukum yang melarang penyiksaan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memiliki peran penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan korban tindak pidana. Salah satu tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK adalah tindak pidana penyiksaan. Penyiksaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menimbulkan rasa sakit, baik penderitaan jasmani atau rohani, untuk memperoleh pengakuan atau keterangan. Unsur-unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai penyiksaan meliputi tingkat rasa sakit atau penderitaan dari suatu perlakuan atau hukuman, unsur kesengajaan, tujuan dari perbuatan, dan berkaitan dengan jabatan. Bentuk-bentuk penyiksaan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Sejumlah kasus penyiksaan selama ini diposisikan sebagai kejahatan biasa, sehingga hanya bisa menjangkau para pelaku langsung dengan hukuman yang relatif ringan. Dalam upaya memerangi praktik-praktik penyiksaan, LPSK bersama 5 lembaga bekerja sama dalam kerjasama untuk pencegahan penyiksaan atau biasa disebut KUPP yang melakukan beberapa aksi dan program, antara lain yang pertama adalah melakukan pemantauan dan kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau serupa penahanan, menyusun laporan secara bersama, melakukan dialog konstruktif dengan para pihak yang terkait, kemudian peningkatan kapasitas, studi dan kampanye secara nasional dalam rangka memperkuat hadirnya mekanisme internasional tentang pencegahan penyiksaan. Meski penyiksaan secara absolut dilarang oleh semua sistem hukum dan kode etik moral di seluruh dunia, praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia berdasarkan data permohonan perlindungan ke LPSK sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terdapat 135 permohonan perlindungan dalam tindak pidana penyiksaan. Selain itu, LPSK juga melakukan perlindungan proaktif dan darurat yang menyangkut keselamatan saksi dan korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam setiap proses peradilan. Harapannya saksi dan korban di dalam memberikan keterangan bebas dari rasa intimidasi, rasa ketakutan, sehingga
lancar di dalam memberikan keterangan, jelas di dalam menjelaskan kekerasan atau penyiksaan yang dialaminya, sehingga dia terlindungi dari segala bentuk tekanan dari siapapun dan oleh siapapun. Jumlah terlindung LPSK dalam tindak pidana penyiksaan dalam kurun waktu 5 tahun, setidaknya dari tahun 2019 hingga tahun 2023, sebanyak 126 terlindung dengan 195 program layanan, sehingga dapat disimpulkan satu orang terlindung ada yang mendapatkan lebih dari satu layanan. Layanan yang didapatkan para terlindung tersebut berupa pemenuhan hak prosedural sebagai layanan tertinggi yang didapatkan oleh para terlindung, diikuti dengan perlindungan fisik, rehabilitasi psikologis, fasilitasi pemenuhan restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan bantuan hidup sementara. Layanan yang diberikan oleh LPSK disambut baik oleh para stakeholder, terutama instansi penegak hukum. Salah satunya dalam penanganan kasus penyiksaan terhadap jurnalis di Jawa Timur, korban mendapatkan restitusi yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya. Sehingga dampak dari perlindungan ataupun layanan yang diberikan oleh LPSK memberikan dampak bagaimana menguatnya peran institusi penegak hukum di dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. KUHP yang baru ini menjadi harapan kita semua untuk bisa lebih mendorong penegakan hukum dan pemulihan yang efektif bagi seluruh korban tindak pidana penyiksaan. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh kementerian lembaga, seluruh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dukungan dari seluruh ormas, kelompok masyarakat sipil, pegiat kemanusiaan, dan tentu dari sahabat saksi dan korban yang ada di seluruh daerah untuk bisa melakukan penanganan segera termasuk dampak dari tindak pidana penyiksaan seperti dalam pemberian layanan medis, kemudian layanan psikologis, dan layanan psikososial. Hari ini saya dan seluruh pimpinan LPSK dan seluruh insar LPSK yang lain menggunakan pita hitam. Ini adalah sebuah simbol perlawanan, simbol kita untuk menentang segala bentuk tindak pidana penyiksaan. Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita menggunakan pita hitam ini untuk kita bisa melawan segala bentuk tindak pidana penyiksaan. Jangan takut untuk melapor, harus berani bernyali bersaksi demi mengungkapkan segala bentuk tindak pidana, terutama tindak pidana penyiksaan. Mari kita tunjukkan dan dukungan bagi korban penyiksaan. Dukungan itu bukan semata slogan, namun juga aksi nyata, kolaborasi, dan terus berjuang dengan maksimal untuk perlindungan, pemenuhan hak, dan pemulihan bagi korban. Salam anti kekerasan. Terima kasih.